Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Afar Raihan, Fakultas Kesehatan, Prodi Farmasi Kelompok 3. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan salah satu tugas kami, materi farmakognosi, dengan Ibu Pengampu Ibu Kori Linda Putri M.Fam. Mari saksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Deni Sarma dari Prodi S1 Farmasi akan menjelaskan tentang materi simplisia. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu simplisia? Nah, simak dengan baik-baik ya teman. Nah, simplisia itu adalah bahan alami yang digunakan untuk obat-obatan yang belum melakukan perubahan atau proses apapun kecuali dinyatakan layak umumnya bahan yang telah diberikan. Nah, simplisia terbagi menjadi tiga. Yang pertama simplisia nabati, yang kedua simplisia hewani, dan yang ketiga simplisia pelikan atau mineral. Nah, simplisia yang pertama simplisia nabati. Simplisia nabati adalah simplisia yang berasal dari tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, dan golongan dari antara ketiganya. Nah, eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan dipaksa keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari bagian selnya. Nah, yang kedua, simplisia ewani. Simplisia ewani adalah simplisia yang berasal dari hewan utuh atau zat-zat yang berguna dihasilkan oleh hewan dan belum berupa kimia murni. Contohnya minyak ikan dan madu. Nah, yang ketiga, simplisia pelikan atau mineral. Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berasal dari pelikan atau mineral yang belum melakukan pengolahan atau telah melakukan pengolahan dengan cara sederhana dan belum berupa kimia murni. Contohnya serbuk seng dan serbuk tembaga. Baik, selanjutnya cara pembuatan simplisia. Nah, saya akan menjelaskan cara pembuatan simplisia yang baik dan benar. Terbagi menjadi 9. Yang pertama, pengumpulan bahan dan persiapan bahan. Yang kedua, sertasi basah, dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau benda asing lainnya. Selanjutnya, pencucian, dilakukan untuk membersihkan tanah atau kotoran lainnya. Selanjutnya, perajangan. Perajangan bertujuan untuk memperluas permukaan simplisia. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak. Pengeringan yang tepat dilakukan dengan menggunakan sinar matahari, oven, blower, dan press dryer pada suhu 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Dan pengeringan pada suhu terlalu tinggi dapat merusak komponen aktif pada simplisia tersebut. Selanjutnya, sertasi kering. Sertasi kering merupakan tahap akhir dari pembuatan simplisia, bertujuan untuk memisahkan benda-benda asing atau bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan. Selanjutnya, penyimpanan, dan yang terakhir pemeriksaan mutu dapat dilakukan pada saat penerimaan atau pembelian dari pengumpul atau pedagang simplisia. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh bagian tanaman yang digunakan pada simplisia nabati. Yang pertama, daun, yaitu Phyllium. Nama latinnya Pseudophyllium, jambu biji. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh bagian tanaman yang digunakan pada simplisia nabati. Yang pertama, daun, yaitu Phyllium. Nama latinnya Pseudophyllium, jambu biji yang bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Selanjutnya, bagian dari bunga, yaitu bunga flos. Nama simplisianya Porcas orcheliba atau bunga melati, bermanfaat untuk mengurangi sesak napas. Selanjutnya, contoh dari limpa rhizoma, nama simplisianya Curcuma lungaflin, kunyit. Manfaatnya mengurangi peradangan. Contoh dari kulit batang atau cortex, nama simplisianya Cinnamomum atau kayu manis,
bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Selanjutnya contoh dari Simplicia biji atau semen, nama latinnya Piper nigrum atau merica hitam, manfaatnya meningkatkan pencernaan. Selanjutnya contoh dari Simplicia akar atau radix, nama Simplicianya Valeriana radix atau akar Reviana, manfaatnya mengatasi gangguan tidur. Terakhir contoh Simplicia buah atau fructus, nama Simplicianya Marinda citrifilia atau buah mengkudu, manfaatnya anti nyeri dan anti radang. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas senyawa bioaktif di dalam tumbuhan hidup terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal yaitu genetik, dan yang kedua faktor eksternal seperti klimatik, geografi, hama dan penyakit. Selain dari kedua faktor tersebut, waktu panen dan penanganan pasca panen juga dapat mempengaruhi kualitas Simplicia. Pengolahan penanaman. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas senyawa bioaktif di dalam tumbuhan hidup pada saat pengolahan yaitu yang pertama genetik, yang kedua persiapan bahan, yang ketiga faktor geofisika, dan yang terakhir faktor bioaktif. Yang kedua pemanenan atau pemungutan hasil terbagi menjadi dua. Yang pertama waktu panen. Waktu sangat tepat untuk panen dapat dilakukan pada saat senyawa bioaktif berada pada jumlah maksimal pada organ tanaman yang dikumpulkan. Yang kedua, teknik pengumpulan dapat dilakukan secara manual atau memetik dengan menggunakan tangan, dan dapat dilakukan secara mekanik atau memetik dengan menggunakan mesin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Aini dari Prodi Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstraksi. Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu belum apa itu ekstraksi? Nah, ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa aktif atau bahan obat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme lainnya. Proses ini melibatkan penggunaan pelarut dan metode fisik atau kimia tertentu yang bergantung pada sifat senyawa aktif yang diinginkan. Adapun tujuan utama ekstraksi ini yaitu memisahkan atau mengambil komponen atau zat tertentu dari suatu campuran atau bahan dasar sehingga komponen yang diinginkan dapat diperoleh dalam bentuk yang lebih murni atau terisolasi. Nah, lanjut, adapun tujuan umum ekstraksi terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada isolasi senyawa aktif, yaitu untuk memisahkan zat aktif dari bahan alami. Kedua, meningkatkan kemurnian untuk menghilangkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mendapatkan konsentrasi tinggi untuk mempermudah formulasi dalam bentuk obat. Yang terakhir, ada standarisasi untuk memastikan konsistensi kandungan senyawa aktifnya. Nah, adapun jenis-jenis ekstraksinya terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ada ekstraksi cair ke cair, pemisahan berdasarkan distribusi zat antara dua pelarut, contohnya pemurnian minyak atsiri. Yang kedua ada ekstraksi padat ke cair, pelarut mengambil komponen dari bahan padat, contohnya ekstraksi senyawa aktif dari tanaman obat. Yang ketiga ada ekstraksi ultrasonik, menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempercepat ekstraksi. Dan keempat ada ekstraksi Sochlet, menggunakan pelarut panas yang bersirkulasi untuk ekstraksi komponen dari padatan. Selanjutnya kita masuk kepada teknik ekstraksi. Teknik ekstraksi ini atau metode ekstraksi ini terbagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama ada teknik maserasi,
di mana proses perendaman sampel dalam pelarut pada suhu ruang. Yang kedua ada perkolasi. Pelarut dialirkan melalui bahan secara terus-menerus. Yang ketiga ada reflux. Ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut panas dalam sistem tertutup. Yang keempat ada destilasi uap. Pemisahan senyawa volatil menggunakan uap air. Yang kelima ada soft lab. Ekstraksi berulang dengan pelarut mendidih yang dikondensasikan kembali. Dan yang terakhir ada ultrasonikasi, pemanfaatan gelombang ultrasonik untuk meningkatkan kecepatan ekstraksi. Lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi. Menurut teman-teman, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi ini? Mari simak video ini. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi itu terbagi menjadi 5, yakni yang pertama ada jenis pelarutnya. Kepolaran pelarut harus sesuai dengan senyawa target. Yang kedua, ada suhu. Suhu yang tinggi dapat mempercepat proses ekstraksi, tetapi harus diperhatikan stabilitas senyawanya. Yang ketiga, ada ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar untuk melakukan ekstraksi. Yang keempat, ada waktu ekstraksi, durasi proses ekstraksinya. Dan yang terakhir ada rasio bahan pelarut atau keseimbangan jumlah bahan dalam volume pelarutnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marina Aprilia dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan membahas materi farmakognosi tentang metabolit primer dan metabolit sekunder. Sebelumnya kita akan membahas apa itu metabolisme. Teman-teman pasti bingung kenapa kita membahas metabolisme. Dan apa sih kaitannya dengan metabolit primer dan sekunder? Jadi, metabolisme merupakan suatu proses pembentukan atau penguraian di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Metabolisme menghasilkan metabolit. Jadi, metabolit ini berasal dari metabolisme. Nah, metabolit ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, metabolit primer, di mana metabolit ini yang merupakan senyawa yang terlibat langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme hidup. Metabolit primer digolongkan menjadi 3, yaitu karbohidrat, lipid, dan asam amino. Untuk karbohidrat terdiri atas monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan yang lipid terdiri atas asam lemak, triacylglycerol, kuark, dan alkamid. Kemudian asam amino dan derivat yang terdiri dari golongan sulfur, glukosinolat, sianogenik, glikosid, 5-HTP, amin, dan enzim. Selanjutnya kita akan membahas metabolit sekunder, di mana senyawa yang dihasilkan tumbuhan yang tidak memiliki fungsi langsung pada fotosintesis, pertumbuhan, atau respirasi. Untuk golongan metabolit sekunder terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, golongan fenolik, yang kedua, golongan terpenoid, ketiga, golongan steroid, dan yang terakhir, golongan alkaloid. Apa sih perbedaan metabolit primer dan sekunder? Jadi, metabolit primer terlibat langsung dalam pertumbuhan, sedangkan metabolit sekunder senyawa yang tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan. Selanjutnya, metabolit primer melakukan fungsi fisiologis dalam tubuh seperti fungsi intrinsik, berbeda dengan metabolit sekunder yang merupakan turunan dari metabolit primer. Metabolit primer diproduksi dalam jumlah yang besar, sedangkan metabolit sekunder diproduksi dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya, metabolit primer terkandung dalam tumbuhan, berbeda pula dengan metabolit sekunder.
Setiap tumbuhan memiliki metabolit sekunder yang berbeda-beda. Selanjutnya, metabolit primer terkandung dalam tumbuhan. Berbeda pula dengan metabolit sekunder. Setiap tumbuhan memiliki metabolit sekunder yang berbeda-beda. Misalkan di tumbuhan dia memiliki alkaloid, sedangkan dia belum tentu memiliki alkaloid, tapi bisa jadi dia mengandung flavonoid. Jadi, setiap tumbuhan memiliki metabolit sekunder yang berbeda-beda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Dwi Hairadi. Saya akan menjelaskan materi tentang fraksinasi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu fraksinasi? Fraksinasi adalah suatu proses pemisahan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. Jumlah dan senyawa yang dapat dipisahkan untuk menjadi fraksinasi berbeda-beda, yaitu tergantung pada jenis tanamannya. Ada beberapa macam proses fraksinasi, yaitu yang pertama adalah proses fraksinasi kering. Proses fraksinasi kering merupakan proses fraksinasi yang didasarkan pada berat molekul dan komposisi dari suatu material. Yang kedua adalah proses fraksinasi basah. Proses fraksinasi basah adalah proses fraksinasi yang menggunakan zat pembasah atau disebut juga dengan hydrophilization dan deterjen proses. Dan yang ketiga adalah proses fraksinasi dengan menggunakan solvent atau pelarut. Proses fraksinasi ini merupakan proses fraksinasi yang menggunakan pelarut, di mana pelarut yang digunakan adalah aseton. Dan yang keempat adalah proses fraksinasi dengan pengembunan. Proses fraksinasi ini merupakan suatu proses fraksinasi yang didasarkan pada titik didih suatu zat atau bahan sehingga menghasilkan suatu produk dengan kemurnian yang tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi. Isolasi adalah proses pemisahan senyawa kimia dari sumber alam seperti tumbuhan atau hewan untuk mendapatkan senyawa murni. Tujuan isolasi yaitu untuk memperoleh senyawa kimia yang memiliki aktivitas senyawa biologi seperti antimikroba, antiinflamasi, dan anti kanker. Metode isolasi ada 3, yaitu yang pertama, metode fisik. Metode fisik terdiri dari pengeringan, penyaringan, dan penggilingan. Yang kedua yaitu metode kimia, yang terdiri dari ekstraksi, kromatografi, dan kristalisasi. Dan yang ketiga yaitu metode biologis, yang terdiri dari fermentasi dan enzimatis. Langkah-langkah isolasi terdiri dari 5, yaitu yang pertama pengumpulan bahan, yaitu mengumpulkan bahan alam yang mengandung senyawa kimia yang diinginkan. Yang kedua yaitu pengeringan dan penggilingan, yaitu menerima dan menggiling bahan untuk memperluas permukaan. Yang ketiga yaitu ekstraksi. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut untuk mengeluarkan senyawa kimia dari bahan. Yang keempat yaitu pemurnian, menggunakan metode kromatografi atau kristalisasi untuk memurnikan senyawa. Dan yang kelima yaitu mengidentifikasi struktur senyawa menggunakan metode spektroskop. Contoh isolasi. Yang pertama yaitu kafein dari kopi dengan menggunakan metode ekstraksi dengan pelarut etanol dan kemudian dimurnikan dengan cara kromatografi. Yang kedua yaitu kurkumin dari kunyit dengan metode ekstraksi dan dengan pelarut etanol dan kemudian dimurnikan dengan kristalisasi. Kesulitan isolasi ada 3, yaitu yang pertama keterbatasan bahan karena ketersediaan bahan alam yang terbatas. Yang kedua yaitu kesulitan pemurnian, yaitu sulitnya memurnikan senyawa kimia dan campurannya. Yang ketiga yaitu kestabilan senyawa, yaitu kestabilan senyawa
kimia selama proses isolasi. Aplikasi isolasi. Yang pertama yaitu pengembangan obat, yaitu dengan isolasi senyawa kimia untuk mengembangkan obat-obatan. Yang kedua, pengembangan produk kosmetik, yaitu isolasi senyawa kimia untuk mengembangkan produk kosmetik. Dan yang ketiga yaitu pengembangan makanan fungsional, yaitu isolasi senyawa kimia untuk mengembangkan makanan fungsional. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang isolasi. Bila ada penjelasan atau perkataan yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Risma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Sebelumnya, teman-teman sudah ada yang tahu belum apa itu obat tradisional? Obat tradisional merupakan produk dari bahan alam yang jenis dan sifat kandungannya sangat beragam. Sehingga untuk memenuhi itu, obat tradisional harus dilakukan cara pembuatan obat yang baik dengan lebih memperhatikan proses produksi dan penanganan bahan baku. Industri obat tradisional harus dibuat secara sedemikian rupa agar tujuan penggunaannya sesuai, memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat izin edar atau registrasi, dan tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi penggunanya karena tidak aman dan tidak efektif. Ada beberapa pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik. Yang pertama, ada personalia. Personalia yaitu sehat fisik dan mental, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugasnya, dan mempunyai sikap dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan CPOTB. Yang kedua, ada bangunan. Bangunan didirikan di lokasi yang bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan, memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi. Yang terakhir, memiliki ruang-ruang pembuatan yang rancang bangun dan luasnya sesuai dengan bentuk, sifat, dan jumlah obat tradisional yang akan dibuat. Yang ketiga, ada ruangan. Obat tradisional yang terbukti menimbulkan efek samping yang merugikan atau mutu dan keamanannya sudah tidak memadai lagi, maka harus ditarik dari peredaran dan segera dimusnahkan. Mungkin cukup sekian materi obat tradisional yang baik dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijen Prisawati. Di sini saya akan membawakan materi tentang perkembangan obat herbal dari bahan alam. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum apa itu perkembangan obat herbal dari bahan alam? Perkembangan obat herbal dari bahan alam adalah proses penelitian, pengembangan, dan produksi obat-obatan yang berasal dari sumber alami, terutama tanaman, hewan, dan mineral. Obat herbal telah digunakan sejak zaman kuno untuk obat tradisional. Namun, seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, bahan alami ini mulai diteliti secara ilmiah untuk mengetahui keamanan, efektivitas, dan standarnya. Berikut beberapa penjelasan tentang bagian-bagian pengembangan obat herbal. Yang pertama ada eksplorasi sumber bahan alam, yang kedua ada ekstraksi dan isolasi, yang ketiga ada pengujian awal, yang keempat ada formulasi obat, yang kelima ada uji klinis, yang keenam ada produksi skala industri, dan yang ketujuh ada distribusi dan regulasi. Jenis obat herbal berdasarkan standarnya di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jamu. Jamu adalah obat tradisional yang digunakan berdasarkan pengalaman turun-temurun dan tidak memerlukan uji klinis lagi. Yang kedua ada obat herbal terstandar atau OHT. Obat yang bahan bakunya terstandar dan sudah diuji secara preklinis. Yang ketiga ada fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat herbal yang telah lulus uji klinis dan memiliki klaim khasiat setara dengan obat modern.
Adapun tantangan dalam pengembangan obat herbal diantaranya standarisasi bahan bakunya, penelitian ilmiah, dan persaingan dengan obat modern. Perkembangan obat herbal dari bahan alam ini menunjukkan bahwa adanya potensi besar untuk pengobatan modern, terutama karena sumbernya yang melimpah dan lebih ramah lingkungan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.